Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Semoga kalian semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Kemudian tetap jaga imunitas, tetap berolahraga, dan tetap semangat untuk PJJ. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini, Pak Guru akan mengulas kembali tentang interaksi sosial, yang mana pada minggu kemarin Pak Guru sudah menyampaikan pesan pada kalian untuk membaca tentang interaksi sosial. Hari ini akan Pak Guru sampaikan, akan Pak Guru kupas sedikit tentang interaksi sosial. Anak-anak sekalian, bahwa interaksi sosial ini adalah suatu proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Artinya, interaksi sosial dapat disebut juga sebagai proses orang-orang yang saling berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi, interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang saling menjalin kontak dan berkomunikasi ini saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal, seperti itu. Artinya yang terpenting dalam interaksi sosial itu adalah adanya pengaruh timbal balik. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu adanya kontak dan komunikasi. Jadi tanpa ada kontak dan komunikasi itu belum bisa dikatakan interaksi sosial. Ini sebagai contohnya, contoh interaksi sosial. Ini ada gambar tentang contoh interaksi sosial, yang mana gambar yang pertama itu ada seorang guru mengajar siswanya, ini berarti individu dengan kelompok. Yang bawah ini orang berjabat tangan, ini berarti interaksi antar individu dengan individu. Ini komunikasi kelompok dengan kelompok. Di pasarnya juga komunikasi kelompok dengan kelompok. Nanti bisa kalian cari sendiri contoh-contoh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan kalian. Mungkin ada dan banyak lah interaksi sosial yang ada di lingkungan kalian. Selanjutnya, tentang berlangsungnya suatu proses interaksi berdasarkan pada beberapa faktor. Ini ada beberapa faktor tentang interaksi. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi ini merupakan proses seorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang yang belajar memasak masakan di dapur. Ini kan bisa kita lihat biasanya ini dilakukan oleh anak-anak kecil, anak-anak kecil yang belajar masak-masakan, bermain masak-masakan.
karena melihat ibunya yang sering masak di dapur. Ya kan, pernah kalian lihat kan adik-adik kalian mungkin atau tetangga kalian yang masih kecil, khususnya anak perempuan biasanya kan belajar masak-masakan itu, yang menggunakan alat-alat masak mainan gitu kan. Itu adalah faktor imitasi ya, mencontoh orang lain. Yang berikutnya ada sugesti. Ya, di sini sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Dicontohkan di sini adalah seorang pasien, ya, seorang pasien akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya adalah disebabkan karena sugesti dari dokter tersebut. Ya, jadi misalnya dokter setelah memeriksa pasien, ini pasti akan memberikan suatu sugesti. Ya, baca Bismillah dulu ya sebelum minum obat. Ya. Kemudian ikuti aturan petunjuk meminumnya. Ya, misalnya diminum 3 kali sehari. Ya. Itu sugesti dari para dokter, ya, tapi itu orang yang sakit. Kemudian ada faktor identifikasi. Ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang mengidolakan pemain sehingga semua tingkah lakunya diidolakan. Ya, pemain sepak bola, ya, pemain voli. Ya. Jadi kadang di lingkungan kita tuh adalah beberapa orang yang mengidolakan orang lain, pengen jadi seorang pemain bola seperti ini, ya seperti si A, si B, ya maka dia mencontoh lah. Misalnya pengen menggunakan seragamnya, biasanya kaos timnya menggunakan kaos tim yang ada nama orang tersebut, biasanya seperti itu. Kemudian ada faktor simpati. Ini merupakan kemampuan untuk merasakan dirinya seolah-olah dalam keadaan orang lain, ikut merasakan apa yang dialami, dilakukan oleh orang lain, diderita oleh orang lain. Ini contohnya, misalnya ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan yang berusaha membantunya, ya, dan berusaha membantunya. Itu faktor simpati. Gitu. Kita lanjutkan. Ini suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Jadi ciri-ciri manusia dikatakan berinteraksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Artinya apa? Bahwa kita berinteraksi tidak mungkin seorang diri. Ya, kita tidak mungkin berkomunikasi sendirian. Sungguh aneh lah kalau kita ngomong sendiri gitu kan, kayak orang yang di pinggir jalan di sana ya ngomong sendiri gitu kan, aneh gitu kan. Jadi komunikasi itu harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Jadi nggak mungkin kita ngomong sendiri gitu kan. Begitu. Kemudian berlangsung secara timbal balik ya. Jadi ada timbal baliknya setelah kita berkomunikasi, setelah kita ketemu, otomatis timbal baliknya adalah kita menyampaikan maksud tujuan kita apa. Ya. Ada saling komunikasi, jadi tidak mungkin kita komunikasi ketemu 2 orang, satunya diem saja kan, nggak mungkin. Ya. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan bahasa simbol-simbol yang disepakati. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kekurangan cacat fisik ya, misalnya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Itu kan biasanya menggunakan bahasa simbol ya, bahasa isyarat gitu kan. Dan adanya suatu tujuan tertentu. Jadi interaksi sosial, ketemu itu harus memiliki tujuan. Jadi jangan sampai setelah ketemu ini nggak ada tujuan ini, ya tidak bisa dikatakan sebagai interaksi. Ya, datang cuma diem-diem, ya datang bawa handphone, mainan handphone sendiri-sendiri, itu tidak bisa dikatakan interaksi. Ya. Apalagi zaman sekarang
sudah banyak handphone ya, akhirnya jika ketemu ya udah kebanyakan menggunakan handphone untuk saling berkomunikasi begitu. Next, selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Yang pertama ada proses asosiatif ya. Di dalam asosiatif ini ada kerjasama, ada akomodasi dan asimilasi. Sedangkan yang disosiatif itu ada kompetensi atau persaingan, ada kontravensi dan pertentangan. Nah, itu bentuk-bentuknya nanti yang baca kembali di bukunya ya, tentang apa sih kerjasama, apa sih akomodasi, apa sih asimilasi, apa saja yang termasuk kompetensi, ya, kontravensi dan pertentangan. Itu nanti kalian baca kembali di buku. Terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini cukup seperti itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa untuk bahagia dan tetap semangat dengan PJJ. Kita harus tetap semangat belajar agar kita selalu menjadi orang yang pintar. Jangan malas-malasan ya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.